cara bikin salad buahnya tadi? Buahnya diapakan? Dipotong-potong pakai apa potongnya? Pakai pisau. Jadi bisa pakai pisaunya dengan aman. Ustazah mau tanya, kan yang waktu kemarin hari Selasa itu Gadis kan bikin jus buah tuh, yang bawa buahnya siapa? Kamu, Gadis sama siapa yang bawa? Gadis dan siapa lagi yang bawa buah? Dan Nahla dan siapa lagi? Dan teman-teman satu kelas bawa sendiri, lalu buahnya dibikin jadi jus. Gimana cara kemarin buat jusnya? Buahnya diapakan dulu? Dicuci, lalu diapakan? Potong-potong, lalu dimasukkan ke mana? Ke blender, lalu dikasih apa itu? Air, dan supaya manis dikasih gula, lalu di blender, dimasukkan ke dalam plastik, lalu diikat. Setelah jusnya jadi, lalu apa yang kita lakukan sama jusnya? Diapakan jusnya kemarin? Di bawah itu loh yang ditata-tata itu, diapakan tuh? Diapakan itu kan? Diapakan tuh? Coba jawab yang keras supaya kedengaran. Diapakan? Kan dimasukin plastik tuh berkali-kali, terus disembunyiin. Jus jambu sendiri, jus mangga sendiri, jus strawberry sendiri, di bawah ditaruh di meja, ditata, terus diapakan tuh? Dibeli atau dijual? Dijual. Harganya berapa kan? Bisa dijual. Terus uangnya kan setelah setelah ditata, dijual, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman teriak bilang apa tuh? Jual apa? Jual jus jamu. Terus yang beli kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Lalu setelah selesai berjualan, uangnya terkumpul. Lalu sesuai kesepakatan awal, uangnya itu terkumpul untuk apa? Untuk beli sapi, untuk dimasukkan ke tabungan sapi. Nanti sapinya mau dipakai buat apa? Buat apa? Buat beli sapi, buat kurban. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum Ustazah Dila. Waalaikumsalam, Ustazah Puput. Ini saya mau bertanya tentang kegiatannya teman-teman yang kemarin hari Selasa membuat jus bersama-sama. Nah itu kegiatan itu tuh sebenarnya yang membuat itu siapa sih? Yang membuat kegiatan itu tuh siapa? Sebelumnya minta maaf, ini suara saya masih serak ya. Jadi gini, sebelumnya itu kan kalau sekolahan di kita itu kan ada project ya. Ada project dan itu ada diambil dari buku cerita. Dari buku cerita itu judulnya ada buah dan sayur. Jadi kita membuat semacam kayak kertas yang ditulis. Nanti kita ambil kertasnya kayak arisan itu sih Ustazah Puput ya. Kayak arisan itu lah. Terus nanti anak itu ada giliran untuk mengambil. Nah pas waktu itu ada anak mengambil buah jambu lah. Kita membacakan buku ceritanya. Setelah itu kita tawarkan ke anak, kita mau membuat apa nih untuk buku tentang jambu ini. Terus anak-anak membuat, oh kita bikin jus jambu aja. Nah terus besoknya lagi, nah untuk buahnya bagaimana teman-teman? Anak-anak inisiatif untuk membawa buahnya sendiri. Jadi anak-anak itu membawa buah, kita kumpulkan buahnya. Jadi anak-anak itu macam-macam membawa buahnya, sekiranya yang bisa dibuat untuk jus itu. Nah terus dari buah-buah itu kita kumpulkan, anak-anak mencuci semua buah-buahnya. Setelah dicuci, dipotong-potong, kemudian di blender. Nah setelah itu anak bungkus sendiri. Setelah dibungkus, nah ternyata ketika dibagi itu ternyata masih
Ustazah Puput, masih sisa banyak, terus kita kembalikan ke anak lagi. Teman-teman, bagaimana ini masih sisa banyak? Terus anak-anak bilang, oh iya Ustazah, kita jual aja. Nanti uang hasil dari jualan itu kita masukkan ke tabungan kurban kan. Jadi setiap setiap kelas itu kan punya tabungan kurban Ustazah Puput, punya tabungan kurban. Jadi setiap hari itu anak-anak membawa uang receh untuk ditabungkan ke celengan tersebut. Nah nanti untuk dari uang yang sudah dikumpulkan itu nanti untuk membeli hewan kurban di hari raya Idul Adha. Nah itu setelah anak dijual, alhamdulillah mendapatkan uang kurang lebih 50.000 ya kalau nggak salah ya, itu 50.000. Terus mereka inisiatif untuk memasukkan ke tabungan kurban seperti itu. Berarti kegiatan itu dikembalikan lagi, asal kegiatannya dari anak itu sendiri. Dari anak, ya. iya. Terus dilakukan lalu mendapatkan uang untuk bersedekah itu. Iya. Berarti dari kegiatan itu kan garis besarnya anak itu mencari cara untuk bagaimana sih mereka menghasilkan uang Iya. supaya bisa bersedekah secara bersama-sama. Iya. Nah itu kalau di kelas Ustazah Dila sendiri bagaimana cara penerapannya, cara memberikan apa ya istilahnya, memberikan motivasi ke anak untuk mereka tuh tahu seperti ini caranya bersedekah, lalu bagaimana juga caranya mengembangkan jiwa kewirausahaannya itu sendiri. Pilar karakter kok. Oh ya. Jadi setiap hari itu di sekolahan kita kan ada pilar karakter. Itu kita bekerja sama dengan IHF, Indonesia Heritage Foundation. Jadi kita gunakan untuk menjelaskan tentang karakter anak itu melalui buku pilar karakter. Nah dari buku pilar karakter itu macam-macam Ustazah Puput. Nah di situ ada dermawan, ada baik hati, ada jujur. Nah kebetulan di situ ada pas waktu itu kita menjelaskan tentang anak yang dermawan. Nah di situ anak-anak lihat tuh, oh anak dermawan, terus anak-anak mengaitkan dari buku cerita pilar karakter tersebut, kita kaitkan dengan anak yang tadi membuat jus itu. Jadi anak membuat jus, kemudian mereka kumpulkan uangnya, mereka tabung, setelah mereka dijual jusnya. Nah itu kita kaitkan, oh ternyata teman-teman itu sudah menjadi anak yang dermawan, sudah mau namanya apa ya, sudah mengikhlaskan uangnya untuk disodakokan bersama untuk memberi hewan kurban. Seperti itu. Untuk kewirausahaannya sendiri itu apakah anak-anak itu memang biasa dilatih dalam kegiatan sehari-hari untuk bisa menjadi anak-anak yang memiliki jiwa wirausaha, atau memang pada saat itu mereka memunculkan sendiri sifat karakter itu? Muncul sendiri. Iya, muncul sendiri. Di hari itu juga ketika anak-anak itu membuat jus, dan ternyata ketika kita sudah membagi, anak-anak ternyata sudah minum semua, sudah membawa pulang, ternyata masih sisa, dan mereka ada beberapa anak inisiatif, oh kita jual aja Ustazah, nanti ketika kita jual uangnya nanti kita gunakan untuk membeli hewan kurban, kita tabung, seperti itu. Berarti memang dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu, mulai dari kewirausahaan, lalu juga mulai dari sifat-sifat pembiasaan untuk anak menjadi anak yang dermawan, baik hati, itu melalui pengaliran dari pilar karakter yang dilakukan setiap hari. Iya, mereka timbul sendiri yang melalui dari pilar karakter tersebut. Terima kasih ya Ustazah Dila untuk informasinya, mohon maaf juga.